Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Saya Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belum benar-benar lepas dari pandemi COVID-19, meskipun sudah semakin landai sampai saat ini. Tetapi tetap saja situasi awal COVID kemudian masuk kepada puncak-puncak penyebarannya dengan munculnya varian-varian baru, membuat banyak orang takut. Dan karena itu pula banyak orang yang terkena virus COVID lalu harus mengisolasi diri atau diisolasi di sebuah tempat penampungan untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal kita tahu saudari-saudara bahwa diisolasi artinya dipisahkan dari orang lain, dari keluarga, dari masyarakat umum, menjadi sebuah beban psikologis yang tidak mudah. Banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi penuh dengan ketakutan karena terjangkit virus COVID-19. Dan kita mendengar banyak cerita di tengah-tengah masyarakat, kita membaca di media sosial ada yang ditolak oleh sesama warga lingkungan atau warga desa dan sebagainya karena ketakutan yang berlebihan. Situasi ini saudari-saudara sebetulnya pada masa Yesus sudah juga terjadi. Bahkan sudah merupakan tradisi bahwa orang-orang yang terjangkit penyakit kusta itu diasingkan oleh masyarakat. Diasingkan artinya dipisahkan, dijauhkan dari masyarakat. Tidak boleh bersentuhan dengan masyarakat supaya tidak menjangkitkan kepada atau tidak menularkan kepada orang lain lagi. Selain takut tertular, menurut hukum Taurat, hukum Musa saudara-saudari, orang yang terjangkit penyakit kusta seringkali dianggap najis dan dikutuk Allah. Itulah yang hidup dalam alam pikir orang pada masa Yesus. Jadi selain menderita kusta, orang-orang yang sedang berpenyakit kusta menderita satu beban yang lain, yaitu diasingkan, dipisahkan, diisolasi dari pergaulan sosial. Dan beban yang kedua ini seringkali lebih berat daripada beban penyakit kusta itu sendiri. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimana
Sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang kusta semestinya menurut pandangan umum, Yesus harus menjauh, menjaga jarak dari orang-orang kusta supaya tidak tertular. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, saudara-saudari. Ketika orang kusta itu dengan penuh kerendahan hati mengatakan, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus tergerak oleh belas kasihan atas kata-kata yang penuh iman itu. Jika engkau mau, artinya jika engkau kehendaki, engkau bisa mentahirkan daku. Sungguh sebuah kalimat penuh iman yang keluar dari mulut orang kusta itu. Dan Yesus meresponnya dengan sebuah respon yang sangat menyentuh. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu kemudian menjadi tahir. Dia menjadi sembuh, pulih dari kustanya. Mengapa Yesus berani mendekati, menyentuh orang itu, saudara-saudari? Karena belas kasihan, tidak ada alasan lain. Belas kasihan Yesus melihat imannya yang penuh dengan harapan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, selanjutnya kita mendengar. Ketika orang kusta itu sembuh, Yesus memberikan 2 buah pesan kepada orang kusta yang baru sembuh itu. Pertama, dia harus melakukan apa yang dituntut oleh hukum Musa, yaitu bahwa dia harus menghadap imam, memperlihatkan dirinya sudah pulih, sudah menjadi orang sehat kembali, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Musa. Untuk mempersembahkan sebagai persembahan pentahiran yang dituntut oleh hukum. Tanpa pernyataan resmi dari para imam bahwa dia sudah pulih, dia sudah sehat, maka mustahil bagi orang yang baru sembuh ini untuk bergabung kembali dalam lingkungan sosial, bergabung kembali bersama masyarakat. Dan dia harus mempersembahkan persembahan syukur seperti yang diatur hukum Musa. Yang kedua, saudari-saudara, Yesus melarang dia untuk memberitakan kesembuhannya kepada orang lain. Hal yang barangkali menjadi tanda tanya untuk kita, mengapa Yesus melarang dia memberitakan kepada banyak orang tentang apa yang dialaminya sebagai kesembuhan, kepulihan dari kusta. Saudari-saudara, saya berpikir, saya merenungkannya seperti ini. Bahwa Yesus melarang dia untuk memberitakan kepada banyak orang. Itu bukan karena Yesus tidak mau dikenal, tapi karena Yesus tidak mau dianggap hanya sebagai seorang tabib penyembuh. Dia bukan tabib yang tukang menyembuhkan orang saja. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Karena itu Yesus melarang dia jangan memberitahukan kepada siapapun. Tetapi kita tahu mungkin karena begitu senangnya, begitu gembiranya orang itu menyampaikannya kemana-mana tentang apa yang dia alami, yaitu kesembuhan, kepulihan dari sakit kustanya. Saudari-saudara, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dia juru selamat. Karena itu, Yesus mau supaya kita menerima dia sebagai sebagai Mesias. Sebagai juru selamat, bukan sekedar sebagai tabib penyembuh. Pertanyaannya untuk kita, saudara-saudari, adakah kita merasakan, mengalami
sentuhan-sentuhan kasih Tuhan yang kita hanya dapatkan dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ketika Anda sedang mengalami situasi-situasi berat, pergumulan, dijauhkan oleh teman, oleh saudara, oleh keluarga, sudah jatuh ibaratnya tertimpa tangga pula. Kemana harus berseru? Apa yang harus kita lakukan, saudari-saudara? Orang kusta hari ini memberi kita inspirasi. Dia tidak kehabisan harapan dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Jadi bila Anda berbeban berat, saudari-saudara, seakan-akan tidak ada lagi jalan yang terbuka, dijauhkan oleh kolega, dijauhkan oleh keluarga, disingkirkan dari pergaulan. Ingat, ada satu nama yang tidak akan pernah menolakmu. Ada satu nama yang tidak pernah akan memilih untuk menjauh daripadamu. Nama itu adalah nama Yesus. Datanglah kepadanya. Berdoalah seperti orang kusta tadi. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Tuhan, kalau engkau menghendaki, engkau dapat melepaskan aku dari masalah. Tuhan, kalau engkau menghendaki, aku dapat memperoleh kesembuhan dari sakit yang menahun. Tuhan, kalau engkau menghendaki, aku dapat terbebas dari pergumulan-pergumulanku. Apakah itu hutang piutang? Apakah itu pergumulan terkait pekerjaan? Apakah itu terkait pergumulan relasi yang retak, yang putus dengan orang lain? Dan macam-macam lainnya, saudara-saudari. Semoga kita tahu ada satu nama kemana kita harus pergi, yaitu nama Yesus. Dia tidak akan menolakmu. Dia tidak akan menjauh daripadamu. Dia peduli. Dia akan membuka tangannya, menjamah dan mengangkatmu dari ketertindasan. Baik ketertindasan karena penyakit, karena pergumulan, maupun ketertindasan dari sesama. Selamat beraktivitas, saudara-saudari, penuh berkat, penuh semangat. Jangan lupa untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap karya, dalam setiap pelayananmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa tergerak untuk berbelas kasih kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa ketika tidak melihat jalan lain, ketika seakan-akan pintu tertutup, ketika seakan-akan dunia ini runtuh, ada Engkau, ada satu nama kemana kami harus datang, yaitu nama Yesus, yang dapat melepaskan kami dari macam-macam kelemahan, dari macam-macam pergumulan, dari macam-macam sakit dan penyakit. Jamalah kami Tuhan, dan pulihkan hidup kami. Kami percaya Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doa karena tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.